Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di pembelajaran matematika kelas 12. Di pertemuan kita hari ini kita akan membahas lanjutan dari materi yang kemarin tentang dimensi 3. Untuk pertemuan sekarang ada buku baru lagi. Kalau di pertemuan sebelumnya bukunya 1 tahun pelajaran, maka buku ini membahas per KD atau per kompetensi dasar begitu ya. Jadi materi kemarin tentang dimensi 3 kita akan bahas KD satunya ada di sini begitu ya. Nanti link downloadan buku ini juga akan dituliskan di deskripsi video. Makin banyak buku atau referensi, mudah-mudahan pembelajaran ini makin efektif begitu. Kita buka saja. Nah, ini khusus pembahasan dimensi 3. Kalau di pertemuan sebelumnya kita juga sudah mengetahui dimensi 3 itu banyak sekali bentuk bangun ruangnya di perkenalan minggu kemarin. Nah, untuk KD yang pertama itu kita harus dituntut bisa menentukan jarak antar dua titik dalam dimensi 3 tentunya. Nah, kita langsung saja ke contoh biar mudah dipahami dan dimengerti. Ada sebuah kubus ABCD EFGH gitu ya, dengan panjang rusuk 10 cm. Tentukan jarak A ke C, A ke G, kemudian A ke P, di mana P-nya itu adalah di tengah EG. Jadi kalau sudah ada soal seperti ini, kalian harus bisa memvisualisasikannya ke dalam bentuk gambar biar nanti terbiasa dalam menyelesaikan soal. Jadi ada kubus ABCD itu begini, A, B, C-nya ke belakang, D-nya ini juga di belakang. Jadi sebagai alasnya lah begitu ya. Kemudian EFGH-nya di atas sebagai atap. Nah, soal yang pertama, tentukan jarak titik A ke titik C. Di sini titik A ke titik C. Jadi kalau misalkan ini sudah baku begini, kita tidak akan bisa pusing-pusing lagi atau misalkan beda persepsi. Karena A itu sudah pasti di sini, C itu sudah pasti di sini. Kalau kalian ngacak dalam penamaan, misalkan seenaknya begitu, ini di sini A, ini B, ini C, ini D begitu ya. Nanti A ke C itu kamu bakal dari sini ke sini begitu ya. Tapi kalau sudah baku seperti ini, ditentukan jarak A ke C itu pasti begini gambarnya, visualisasinya A ke C. Diagonal begitu ya, diagonal sisi, bukan ruang. Nah, bagaimana caranya dalam pengerjaan soal seperti ini? Seperti minggu yang lalu, bahwa dalam materi ini kita butuh yang namanya rumus pembantu, yaitu teorema Pitagoras. Nah, di mana kita akan bisa menentukan panjang AC menggunakan teorema Pitagoras dengan A, B, C ini adalah sebuah bentuk segitiga, di mana AB-nya bisa sebagai alas, kemudian BC-nya tinggi, kemudian AC-nya adalah yang sisi miring begitu ya, atau sisi terpanjangnya begitu. Dengan rumus Pitagoras kita bisa langsung saja memasukkan begini. Jadi rumusnya adalah AC kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah BC kuadrat. Kita kembali lagi ke sini. Ya, ke sini. Jadi AC kuadrat itu adalah sisi terpanjangnya dikuadratkan, kemudian AB kuadrat ditambah BC kuadrat, atau bisa dibalik karena itu sama tambah BC kuadrat ditambah AB kuadrat. Begitu ya. Jadi kita tinggal memasukkan saja AC kuadrat. Ini yang akan kita cari karena memang AC-nya itu dicari.
AB-nya kan sudah ada tadi, panjang rusuknya 10, kemudian dikuadratkan. BC juga 10, karena kubus itu rusuknya sama panjang, begitu ya, beda dengan balok. Nanti balok soalnya lain lagi. Kita kuadratkan 10, kuadratnya jadi 100, kemudian 10 ini pun sama, jadi 100 tambah 100 200. Kemudian kenapa ini bisa muncul akar? Karena tadi di sini rumusnya AC kuadrat. Kuadratnya menghilang jadi AC, jadi pindah ruas ke sini jadi akar, begitu ya. Nah, kemudian ini disederhanakan, akar dari 200 itu jadi 10 akar 2. Kalau masih bingung begitu, kita akan pelan-pelan saja, begitu ya. Kita akan pelan-pelan saja di sini. Ya. Asalnya kan ini AC, begitu ya. AC kuadrat 200 yang ini. Kemudian AC-nya yang ini kuadratnya jadi hilang karena memang yang ditanyakan adalah panjang AC. Maka kuadrat ini berubah bentuk jadi akar. Nah, yang paling biasanya membingungkan adalah bagaimana caranya akar 200 jadi akar 10 akar 2, begitu ya. Ini harusnya begini nih. Akar 200 itu berapa kali berapa, begitu ya, yang ada hubungannya dengan kuadrat. Yang paling dekat itu kan 100 itu kan 10 kali 10. Kita bisa tulis di sini 10 atau 100, kita rinci saja, dikali 2, ya kan. 100 kali 2 itu kan 200. Nah, kita bisa tulis lagi 100 ini kan 10 pangkat 2 ya. 10 pangkat 2 berarti kali 2, tetap yang ini. Nah, kuadrat yang ini, akar yang ini dengan kuadrat yang ini bisa dicoret dengan asumsi ya akar dan ini adalah inverse-nya, begitu ya, kebalikannya. 10-nya berarti nanti kita bisa tulis di luar, begitu. Yang ini, yang 2 ini tetap dia di dalam akar karena dia tidak kuadrat, begitu. Jadi dari mana 10 akar 2 itu rinciannya seperti ini lah, begitu ya. Disederhanakan pun dengan contoh-contoh soal yang lain juga banyak. Kita lanjut saja ke soal yang kedua adalah tentukan titik A ke titik G, begitu ya. Titik A ke titik G yang ini, begitu. Nah, kalau ini saya pikir ini adalah diagonal ruang, begitu. Nah, kalau sudah begini, ini juga sudah membentuk sebuah segitiga siku-siku. Segitiga namanya kita bisa tulis ACG, begitu ya. Di mana AC itu bisa sebagai alas, CG sebagai tinggi, dan ini garis atau tepi miringnya, sisi miringnya. Dengan asumsi kita juga bisa menggunakan teorema Pitagoras, begitu ya. Kebetulan AC-nya tadi sudah dihitung besarnya 10 akar 2, begitu. Tingginya yaitu tadi 10, gitu. Tinggal kita menghitung A ke G-nya saja. Jadi kita kalau ada soal seperti ini, soal nomor 1 langsung panjang titik A ke titik G, atau misalkan titik H ke titik B, begitu ya. Kita tidak bisa langsung mengerjakan titik A ke titik G, begitu ya. Tapi kita harus cari dulu A ke C-nya berapa, begitu ya. Karena ini sudah berurut, mari kita langsung saja masukkan. Berarti rumusnya adalah AG kuadrat, sisi miring terpanjang yang tadi, sama dengan AC kuadrat ditambah CG kuadrat. Kita tinggal masukkan yang tadi. AC itu yang ini, soal yang pertama 10 kuadrat, 10 akar 2 dikuadratkan. Lalu kemudian CG nya 10 kuadrat. Nah,
kita bisa lihat sekarang. Nah ini kan dikuadratkan kembali lagi nanti tadi 210 dikuadratkan ini kan 100. Kemudian yang ini jadi 2, ini coret. Nah yang 2 akar ini jadi 10-nya dikuadratkan jadi 100. Yang akar ini dengan akar ini bisa dicoret jadi 100 kali 2 jadi 200. Kemudian ini 10 kuadrat ya tetap jadi 100. Begitu ya. Maka ini jadinya 300 berarti kuadrat yang ini jadi akar. Nah kemudian sisanya disederhanakan. Akar 300 itu tentu jadi 100 kali 3 dengan catatan seperti yang tadi. 100-nya dikeluarkan, kuadratnya dia kuadrat dari 10, kemudian akar 3-nya di dalam, begitu ya. Jadi kalau AC itu panjangnya 10 akar 2, kalau AG itu 10 akar 3, begitu ya. Nah dari kedua penjelasan ini sebetulnya kita sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa jika bangun segi atau dimensi 3-nya berbentuk sebuah kubus, begitu ya, sebuah kubus dengan panjang rusuk yang sama, maka jika ditanyakan diagonal sisinya, maka kita bisa tulis panjang rusuknya berapa. Ini kan panjang rusuknya 10 ya, 10 ini sama 10, lalu akarnya akar 2 kalau panjang dimensi atau dimensi diagonal sisi. Tapi kalau untuk diagonal ruang ternyata yang jadi akarnya adalah bukan akar 2 tapi akar 3. 10-nya ini masih sama dari panjang rusuknya. Jika masih ragu dan tidak percaya, silakan saja membuat soal sendiri dengan panjang atau bentuk kubus dengan rusuk yang berbeda, mau 12 mau 15 terserah, silahkan dimasukkan ke dalam rumusnya. Apakah sama akarnya akar 2 semua, kemudian di sininya adalah tergantung bagaimana panjang rusuknya, begitu. Kemudian yang selanjutnya, supaya durasi juga tidak terlalu panjang, sudah 12 menit, titik A ke titik P, di mana P-nya itu ada di antara EG, begitu ya, E dan G. E dan G, tapi ini C dan G ya, bukan E dan G. Bagaimana ini? Ini apa? Agak buram ya, ini E dan G. Tapi ini ada C dan G, nggak apa-apa lah. Kita kalian harus paham di sini di tengah E dan G, tengah E dan G itu harusnya di sini, begitu ya. Tapi ini jawabannya C dan G, nggak apa-apa. Kita akan bahas yang ini saja. Jadi berapa panjang dari A ke titik P, di mana titik P ini adalah pertengahan antara C dan G, begitu saja ya. Maka ini sudah bisa membentuk sebuah segitiga siku-siku kembali, begitu ya, di mana ada segitiga yang namanya A, C dan P, begitu. Nah, kalau sudah kita ketahui bentuk segitiganya, sebetulnya gampang tadi, asalkan kita tahu sisi miringnya mana, maka masukkan saja dalam rumus Pitagoras. Dari segitiga ACP ini kita dapat bahwa yang jadi sisi miringnya itu adalah AP dengan apa? Dengan asumsi ini adalah, bukan asumsi, dengan pandangan tegak lurusnya di sini di titik C, begitu ya. Kalau ini kan juga sama, tegak lurusnya di titik C, begitu ya. Kalau ini tegak lurusnya di titik B. Asal tahu seperti ini, kesananya jadi gampang. Maka AP kuadrat itu yang sisi miringnya sama dengan AC ini dikuadratkan tentu saja, kemudian CP itu juga dikuadratkan. Lalu kita bisa masukkan AC itu
ini karena kita sudah cari sebelumnya 10 akar 2 dikuadratkan, lalu kemudian cek ke P itu 5 karena tadi di definisi awalnya P itu ada di antara tengah-tengah. Jadi tadi kan 10 berarti kalau tengah-tengahnya 5 begitu ya. Lalu kemudian kita jalankan yang tadi ini ya, 10 dikuadratkan 100, kemudian yang ini akar dengan kuadrat bisa dicoret jadi 100 kali 2 200 begitu ya. Lalu 5 kuadrat itu 25, maka panjangnya jadi 225, tapi ini belum diakarkan. AP-nya kuadratnya jadi hilang, tapi ini berubah bentuk jadi akar 225. Kebetulan ini pas bulat bisa diakarkan. Akar dari 225 adalah 15 begitu ya. Nah ini sudah ada tulisan sentimeternya, harusnya ini juga ditulis sentimeter begitu ya. 10 akar 2 cm, ini 10 akar 3 cm, dan ini 15 cm begitu ya. Minggu depan kita akan lanjut dengan pembahasan piramid atau 5 segi 4 ini begitu ya. Karena durasi sudah 16 menit, tidak ada latihan, silahkan saja dipahami, dicermati. Untuk ini tidak ada yang ditentukan, coba-coba saja menggunakan kubus yang lain dengan panjang rusuk yang sama, yang berbeda. Apakah rumusnya bisa masuk ke sini dengan asumsi tadi bahwa berapapun rusuknya, panjangnya, maka hasil akhirnya rusuknya akan jadi di depan, kemudian akarnya sama. Kalau diagonal sisi, maka panjangnya akan panjang rusuk akar 2. Tapi kalau misalkan yang ditanyakannya diagonal ruang, maka hasilnya adalah panjang rusuk akarnya akar 3 begitu ya. Coba saja dipraktekkan. Sekian pembelajaran matematika hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.